Halo, halo, hai, jumpa lagi bersama saya Jennifer di video belajar bareng yuk. Kali ini kita masih akan membahas mengenai emotional quotient. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai komponen keempat dari 5 komponen yang David Goleman pernah sebutkan, yaitu tentang empati atau social awareness. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bu Teti. Halo Ibu. Halo Jen. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Mantap. Oke, kita langsung aja masuk ke bahasan kita mungkin ya Bu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Ibu bisa sharing ke kita empati itu sebenarnya apa sih, biar orang mungkin nggak salah persepsi tentang empati gitu. Oke, baik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu empati, alangkah baiknya kita mengambil salah satu tokoh psikologi dulu ya. Ini menurut Goleman. Nah, menurut Goleman, empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dengan sudut pandang mereka, serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal. Nah, jadi seseorang yang memiliki empati itu bisa merasakan emosi yang berada dalam dirinya dan lingkungan sekitar dengan tingkat kepekaan yang tinggi. Maka seseorang akan mampu merasakan emosi yang berada di luar dirinya, dalam arti perasaan yang dimiliki orang lain ataupun yang orang lain rasakan, begitu. Jadi seolah-olah seperti kita itu bisa membayangkan apa yang terjadi jika kita berada di posisi orang tersebut gitu ya Bu? Iya, betul Jen. Nah, jadi bisa dibilang begitu, tapi bukan membayangkan bagaimana perasaan kita, melainkan empati itu kita membayangkan perasaan orang lain jika berada di posisi mereka. Nah, sebenarnya manusia sudah memiliki dasar kemampuan empati sejak kecil. Nah, hal ini dapat dilihat dari seorang bayi. Nah, seorang bayi akan cenderung menangis jika ada bayi lain yang menangis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sejak bayi kita sudah menunjukkan adanya kemampuan untuk berempati. Wah, ternyata bayi menangis lalu ada bayi lain ikutan nangis itu karena kita punya empati gitu ya Bu? Iya, betul. Berarti semua orang sebenarnya bisa ya berempati. Iya, betul sekali. Iya, seharusnya begitu, tapi tergantung lagi apakah kemampuan itu berkembang dengan baik atau tidak. Nah, biasanya ini dipengaruhi lagi oleh lingkungan. Oh, gitu-gitu. Berarti kemampuan empati orang pun ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya Bu? Iya, benar. Nah, orang dengan kemampuan empati yang tinggi biasanya adalah orang dengan kesadaran diri yang tinggi. Nah, ia dapat memahami emosi diri sendiri dan maka itu ia juga lebih bisa memahami emosi orang lain. Oh, ya berarti di sini emang ada kaitannya antara komponen keempat empati ini dengan komponen-komponen sebelumnya ya, tentang self awareness dan lain sebagainya yang kita sebutkan di episode sebelumnya gitu ya Bu? Iya, betul sekali Jen. Nah, jadi orang yang memiliki punya kesadaran diri itu adalah langkah awal untuk mengembangkan empati. Oh, oke. Nah, berarti empati bisa dikembangkan. Nah, ini ya, betul. Menurut Goleman, ada 3 kemampuan empati yang harus dimiliki oleh sebagian dari kecerdasan emosional. Nah, kita bisa mengembangkan 3 kemampuan ini untuk mengembangkan empati itu. Nah, yang pertama, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Artinya, seorang individu harus mampu memberikan perhatian dan menjadi pendengar yang baik bagi permasalahan yang diungkapkan kepadanya. Kemudian yang kedua, menerima sudut pandang orang lain. Artinya, individu mampu memandang permasalahan dari titik pandang orang lain sehingga akan menimbulkan toleransi dan kemampuan dalam menerima perbedaan. Terus yang ketiga, peka terhadap perasaan orang lain. Artinya, individu mampu mengenali perasaan orang lain dari isyarat verbal dan non-verbal. Karena emosi lebih sering diungkapkan secara non-verbal. Nah, hal ini berarti bahwa individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa non-verbal seperti ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh dan gerak-geriknya seperti nada bicara, ekspresi wajah, gerak-gerik dan bahasa tubuh lainnya. Oh, gitu. Nah,
Dan itu Goleman menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan empati yang tinggi adalah sebagai berikut. Oh, gimana tuh, Bu? Nah, yang pertama, ikut merasakan, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi dan mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin seseorang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pula ia membaca emosi orang lain. Dengan hal ini, ia berarti mampu membedakan antara apa yang dikatakan, dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Dengan mengingatkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan menerima perspektif orang lain dan mengambil alih perannya, seseorang akan memperoleh pemahaman terhadap perasaan orang lain dan emosi orang lain yang lebih lengkap, sehingga mereka lebih menaruh belas kasihan, kemudian lebih banyak membantu orang lain dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat. Karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat, yaitu nonverbal. Hal ini berarti bahwa individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerak-geriknya. Nah, kemudian yang keempat, mengambil peran. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakannya setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Lebih lanjut, individu tersebut akan bereaksi terhadap isyarat-isyarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Nah, akan tetapi empati juga membuka mata individu tersebut terhadap penderitaan orang lain, dengan arti ketika seseorang merasakan penderitaan orang lain, maka orang tersebut akan peduli dan ingin bertindak. Nah, kemudian yang kelima nih, kontrol emosi. Menyadari dirinya sedang berempati, tidak larut dalam masalah yang dialami oleh orang lain. Gitu aja. Oke. Jadi bisa disimpulkan kalau yang saya dapatkan dari sharing Ibu tuh, intinya empati kita bisa merasakan apa yang orang lain itu kira-kira rasakan ketika berada di posisi dia, bukan perasaan kita tapi perasaan orang itu ketika berada di posisi itu, dan kita bukan larut terbawa suasana. Jadi misalnya orang itu sedih, kita jadi ikut sedih-sedihkan juga, nggak kayak gitu, tapi kita bisa paham dia sedihnya kena apa, kayak gitu ya. Iya. Nah, terus selain itu pun berarti empati itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk membantu, karena kita kayak kira-kira paham, dia sedih karena ini nih, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk setidaknya mungkin menghibur dia atau apa yang kayak gitu ya, Bu ya. Berarti pun empati modal utamanya tetap kita harus paham emosi diri sendiri, karena dari itu kita baru bisa melihat kalau orang menunjukkan nonverbal seperti ini berarti sepertinya mungkin dia lagi sedih kayak gitu ya. Jadi emang harus ada self awareness-nya juga gitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Oh ya, oke. Berarti wah, luar biasa ya, Bu ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Sharing Ibu tentang empati ini, tidak terasa kita sudah selesai membahas tentang empati ini. Terima kasih Bu Teti atas sharingnya hari ini. Semoga apa yang Bu Teti sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, supaya kita bisa semakin melatih diri punya empati yang lebih baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, demikian video belajar bareng yuk kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya, karena kita masih akan membahas tentang komponen terakhir dari emotional quotient. Nah, apabila teman-teman ada yang punya pertanyaan atau tanggapan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Bye-bye.